Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari program studi matematika yang akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Konstitusi Negara. Sebelum ke materi terlebih dahulu, saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Sandia Esbala dan teman saya Suryanti Wao. Yang akan membawa materi pertama adalah teman saya Suryanti Wao. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membaca materi kami. A. Pengertian konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar bahasa Latin, Constitution, dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentuk pada pemerintahan negara, biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang berperinci, melainkan hanya menjabar prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentuk negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip etitas, politik, dan hukum. Istilah ini menunjuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada pinjaman hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Selanjutnya, konstitusi pada dasar pemilik pengertian luas, yaitu keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat mengenai cara penyelenggaraan suatu pemerintahan. Istilah konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memenuhi negara. Peraturan perundang-undang tersebut ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis yang berupa kebiasaan dalam praktik penyelenggaraan negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dengan dewasa ini dapat menunjukkan pada peraturan ketatanegaraan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selanjutnya, terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli, yaitu A. Herman Heller membagi pengertian konstitusi menjadi 3, yaitu 1. Konstitusi dalam pengertian politik sosiologi. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. 2. Konstitusi merupakan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat, yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis. Selanjutnya stop dulu saja. Ya. B. Pengertian negara. Secara historis, pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat ada saat itu. Pada zaman Yunani kuno, para ahli filsafat negara merumuskan pengertian negara secara beragam. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merumuskan negara dalam bukunya Politisca yang disebut sebagai negara polis, yang pada saat itu asih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang dipahami dengan masih dalam suatu wilayah yang kecil. Dalam pengertian itu, negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan
Ecclesia. Oleh karena itu, menurut Aristoteles, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Selanjutnya, karakteristik negara Indonesia memiliki suatu identitas untuk melambangkan keagungan suatu negara. Seperti negara Indonesia yang memiliki identitas yang dapat menjadi penciri atau pembangunan jati diri bangsa Indonesia. Identitas Indonesia menjadikan bangsa Indonesia sebagai pemersatu dan simbol kehormatan negara. Selain itu, identitas nasional menjadikan negara Indonesia yang bermartabat di antara negara-negara lain yang memiliki beragam kebudayaan, agama, dan memiliki jiwa toleransi maupun solidaritas yang tinggi. C. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi Negara Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam tata susunan peraturan perundang-undang negara. Undang-Undang Dasar 1945 menepati tempatan tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, Undang-Undang 1945 adalah kelompok aturan dasar atau pokok negara yang berada di bawah Pancasila sebagai norma dasar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, materi selanjutnya konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku 3 macam undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu sebagai berikut. A. Periode 18 Agustus 1945 tanggal 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang, tubuh, 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan, dan bagian penjelasan. B. Periode 27 Desember 1947 tanggal 17 Agustus 1950 berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. C. Periode 17 Agustus 1999 tanggal 5 Juli 1997 berlaku Undang-Undang Dasar 1950 terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian. D. Periode 5 Juni 1999 sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI melalui sidang dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasil karya BPUPKI berupa rancangan pembukaan hukum dasar dari BPUPKI, itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI. Sidang PPKI mengenai pengesahan Undang-Undang Dasar yang berlangsung sangat singkat, yaitu kurang lebih 2 jam, namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara, maka penetapan Undang-Undang Dasar 1945 berjalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil saja, bukan masalah yang mendasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI. Beberapa perubahan tersebut antara lain: A. Istilah hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. B. Kata
kata mukaddimah diganti menjadi pembukaan. C. Dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. D. Diadakan ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada. E. Rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dua, proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen bahasa Inggris amendment, artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen Undang-Undang Dasar yang artinya perubahan Undang-Undang Dasar. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian, yaitu A. Amandemen konstitusi, B. Pembaruan konstitusi. Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan amandemen atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku, adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Perubahan yaitu 4 kali. Dengan demikian Undang-Undang Dasar telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu sebagai berikut. A. Amandemen pertama terjadi pada Sidang Umum MPR tahun 1999 disahkan 19 Oktober 1999. B. Amandemen kedua terjadi pada Sidang Tahunan disahkan 18 Agustus 2020. C. Amandemen ketiga terjadi pada Sidang Tahun MPR disahkan 10 November 2001. D. Amandemen keempat terjadi pada Sidang Tahun MPR disahkan 10 Agustus 2002. Jadi pada perubahan keempat yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Dengan cara amandemen ini, Undang-Undang Dasar 1945 yang asli masih tetap berlaku. Hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, naskah Undang-Undang Dasar 1945 kita terdiri atas: yang pertama, naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut tertuang dalam putusan MPR tentang Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya. Putusan MPR tersebut tidak menggunakan nomor putusan majelis. Hal ini berbeda dengan jenis putusan majelis lainnya, yaitu ketetapan majelis, keputusan majelis yang menggunakan nomor keputusan majelis. Dengan amandemen tersebut, maka Konstitusi Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal, namun jumlah nomor pasal tetap, yaitu 37, tidak termasuk aturan peralihan dan aturan tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara
menambahkan huruf A, B, C, dan seterusnya setelah nomor pasal angkanya, misalnya pasal 28, kemudian pasal 28A, pasal 128B, dan seterusnya. Yang ketiga, isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Bagian pembukaan pada umumnya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan, namun tidak semua konstitusi negara memiliki bagian pembukaan ini. Konstitusi Malaysia, Singapura, dan Australia tidak memiliki bagian pembukaan. Contoh, konstitusi negara yang memiliki bagian pembukaan adalah konstitusi Jepang, India, dan Amerika Serikat. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang penting dalam Konstitusi Negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan. Pernyataan leluhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan, ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara, yaitu mencapai masyarakat merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan. Yang terakhir D, sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk negara adalah bentuk negara, yang kedua bentuk pemerintah, yang ketiga sistem pemerintah, yang keempat sistem politik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau dasar. Penetapan itu tertuang dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Bentuk pemerintah republik. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintah Indonesia adalah republik, bukan menari atau kerajaan, yang tertuang dalam pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedang republik adalah bentuk pemerintah. A. B. Sistem pemerintah presiden. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem pemerintah presiden secara teoritis. Sistem pemerintah dibagi dalam dua klarifikasi, yaitu sistem pemerintah parlementer dan sistem pemerintah presidensial. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.